kita nggak cuman berdua aja, tapi kita ada narasumber kita, Mas Hans. Hai. Jawab dong hai-nya. Nggak ada Di-hai-in jawabannya. sama cewek cakep ini. Iya. Hai juga. Hai juganya ngelihat ke Pocut dong, kan Pocut yang bilang hai. Hai. Oh enggak. Anak dugem, anak metal lagi. Iya, ya? benar. Jadi setiap ada tamu kita gitu ya. Boleh. Kalau tadi geleng-geleng berarti lagunya kita anak metal. Tahu kan tapi? Enggak tahu. Pasti tahu. Yuk. Lenggeng. coba ajarin lenggelengnya gimana? Lenggeng gini Mas nih. Lenggeng gitu ya. Iya. Nanti kita lenggeng. Duk Nunduk ya. Ya, yuk kita battle ya. 3 2 1. Duk. Ini apa geleng? Geleng. Kan lenggeng. 3 2 1 go. Geleng. Betul. Mau lo beliau. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Hans. Ya kan? Nggak ada orang yang bisa lakukan itu di ruang redaksi. Cuma lo doang, Pocut. Cuma lo doang. Ya nggak apa-apa, ini kan namanya icebreaker. Sebelum kita membahas sesuatu yang serius gitu. Iya, dan berat juga ya. Yes, Karena gitu. ini judulnya aja menerka beban negara akibat kabinet Tambun. Ih, parah banget Mas Yansa dibilang kabinet Tambun. Jelas-jelas ini kabinet itu Bintaro, bukan Tambun. Bintaro apa dong? Tahu nggak tadi thumbnailnya waktu Nama daerah kan ini. Apa? si Ican mau terus apa? Mau dikasih Kalimalang. Iya, soalnya di kepala gua ketika ngomong Tambun tuh ya udah ingetnya salah satu daerah di Bekasi. Tapi Iya, bukan. tapi bukan kan? Bukan. Maksudnya Tambun nih Tambun kabinet tuh- yang gemuk gitu. Iya, tahu. Karena akan Tambun. diisi banyak sekali menteri. Betul. Kemarin aja yang dipanggil udah sampai lebih dari 49. 100 orang kan, total sama wakil menteri dan juga kepala badan gitu. Sekarang yang akan kita terka adalah atau bahas adalah soal beban negara gara-gara banyak banget nih isi kabinetnya. Bang Hans mungkin boleh cerita dulu ketika kabinet dengan beban sebesar ini, maksudnya apakah jadi sebuah kekhawatiran? Memang sudah ada kekhawatiran bahwa akan jadi beban buat APBN? Jadi dari awal dulu ya. Oke. Jadi Ya. tanggal Senin kemarin itu Prabowo memanggil sekitar 49 Oh, oke. 49 orang. Yang kabarnya di antara mereka itu ada yang jadi menteri, ada terus kepala lembaga negara. Ya. Lalu tanggal 15 dia kembali memanggil lagi beberapa orang tuh calon wakil menteri. Ya seperti Edo bilang tadi cukup banyak juga. Untuk menteri sendiri kan diprediksi ada 49 kementerian keuangan ya. Itu baru prediksinya. Terus belum lagi nanti ada jabatan wakil menteri. Jadi lumayan banyak. Jadi memang dan sumber untuk pembiayaan itu ya dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, dari pos belanja negara inilah nanti akan dipakai untuk membiayai kabinet, termasuk membentukkan kementeriannya, gaji menteri, wakil menteri, terus pegawai dan lain-lain dan gitu kan. Nah, dari mana sumber anggarannya ini? Sumber anggarannya kalau belanja itu ya pertama dari penerimaan kita dari pajak, bea cukai. Ya. Itu terus belum lagi plus ada yang namanya utang untuk membiayai perjalanan kegiatan negara, ada utang. Nah dari situ aja. Oh gitu. Begitu. I see. Tapi kan ini kan sekarang menteri kita nambah ya kan berarti? Nambah. Daripada yang kemarin ini tuh Porsi ada efeknya kemarin nggak? 34 Ya kan? 34 kementerian kemarin. Yang sekarang Yang sekarang diprediksi 49 prediksi iya, ya. Tapi kita nambah nggak tahu. kan, Ya. tapi berarti ini untuk ke efek keuangan Udah Indonesia pasti ini gimana? postur, kalau udah pasti postur APBN bengkak, anggaran itu bakal bengkak itu udah pasti. Dan Sri Mulyani hari ini usai makan siang bareng Jokowi, makan siang terakhir, udah bilang bahwa saya akan pelajari dulu. Itu jawaban diplomatis. soal bagaimana Nanti respons anggaran APBN ya terhadap postur kabinet posturnya kabinet sekarang. Dan memang kalau dari sisi anggaran kan APBN 2025 udah diketok ya. Udah disetujui DPR periode 2019-2024. Tapi masih ada peluang untuk APBN perubahan namanya. ya. Nah, APBNP perubahan. Jadi angka itu bisa diutak-atik lagi. Sumber penerimaan bisa ditambah lagi misalnya dari porsi apa begitulah bisa. Iya. Dan di sisi lain
DPR sendiri kan sudah koalisi nih, itu dalam tanda petik koalisi kan, dengan adanya kompromi politik antara PDIP dan Prabowo, artinya memang kemungkinan untuk APBN perubahan sih mulus-mulus aja, gitu kemungkinan ya. Karena isi di parlemen juga didominasi Dominasi sama koalisi ya. Koalisi Sementara Indonesia bahkan Maju. mungkin full koalisi ya. Bisa jadi full koalisi. Pertemuan dengan PDIP juga ya. Sinyal PDIP mau merapat itu ketika tanggal 15 Pramono datang ke Kertanegara. Dikirain mau jadi menteri, ternyata menyampaikan pesan dari Ibu Mega gitu. Iya. Oke, kalau dari susunan APBN 2025 sejauh ini, berarti sudah terlihat belum atau mungkin sudah terrefleksi belum bahwa belanja ini maksudnya kalau gaji menteri, wakil menteri dan kepala badan berarti masuknya ke belanja pegawai ya? Iya. Sudah terlihat belum Bang bahwa belanja pegawainya meningkat drastis daripada yang tahun sebelumnya? Kalau secara eksplisit sih belum, Oke. tapi perkiraan itu sudah ada. Karena Sri Mulyani kalau dia ngomong mau mempelajari dulu, berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi. Begitu. Direvisi. Nah, direvisi. Nah, jadi nanti ya siap-siap aja kalau misalnya nih tiba-tiba ada sumber pajak baru yang menaiki. Atau pajak yang kemarin, pajak pertambahan nilai 12% tuh jadi di 2025. Ya. Mau dinaikin dari 10 ke 12. Begitu. Atau mungkin ada penciptaan penerimaan baru lagi gitu untuk menambah sumber-sumber pembiayaan. Nah, begitu. Jadi ya di dalam APBN perubahan nantilah kalau misalnya ada ya. Jadi nanti akan digodok itu model-model penerimaan untuk membiayai roda pemerintahan. Oke, Gitu. berarti tapi emang dari sektor pajak aja ya? Kayak sejauh ini? Ya pajak, pajak, ada penerimaan negara, ada bea dan cukai. Bea cukai, Ya, misalnya cukainya itu ntar cukai minuman berplastik Iya. dikenain cukai. Selama ini kan cukai hanya rokok dan minuman Iya, keras. Manis betul. dong. Sorry. Pemanis. Nyukai minuman Kalau minuman bermanis. berplastik nanti takut kita makan minumnya. Cukai berpanas dan cukai minuman dalam kemasan plastik. Iya. Iya. Itu dikenakan juga. Oke. Kalau misalkan sektor investasi? Investasi tidak bisa cepet ya kalau investasi itu. Dia butuh proses. Oke. Karena orang kalau datang invest di sini mereka minta persyaratan, misalnya gua mau bangun pabrik tapi investasinya misalnya sekian ratus triliun tapi gue minta tax holiday. Artinya dia nggak bayar pajak dalam kurun waktu tertentu atau minta tax insentif. Jadi nilai pajaknya mungkin dikurangin, dia bayar. Kayak bisa seperti itu. Jadi ada macam persyaratan sehingga untuk mengambil porsi dari pos investasi itu nggak bisa dalam waktu singkat untuk menjadi penerimaan. Tidak bisa praktis. Yang paling cepat itu panjang. hanyalah pajak, bea dan cukai plus utang. Oh Gitu. PNBP juga termasuk. PNBP juga ya. Oke. Penerimaan negara bukan pajak. Kan kita judulnya hari ini adalah beban negara ya untuk dari konsekuensi kabinet yang cukup gemuk gitu. Kalau bicara beban negara untuk kantong negara apa aja sih yang saat ini jadi beban APBN Bang Hans selain mungkin utang dan juga belanja pegawai tadi. Subsidi. Oh ya subsidi. Ya. Subsidi itu besar loh, subsidi BBM, subsidi listrik. Nah, ini kalau misalnya mau nggak mau tuh pos yang alternatif penerimaan bisa saja nanti diambil dari porsi subsidi. Subsidi Berarti BBM ada subsidi khususnya. yang dikurangi. Iya. Kalau subsidi dikurangi berarti ada harga yang Harga naik. naik itu udah otomatis. Dan yang paling besar itu subsidi BBM, Pertalite dan solar. Biosolar itu. Gue jadi ingat ketika 10 tahun yang lalu Pak Jokowi dilantik, waktu itu Pak Jokowi ngambil tindakan super strategis dengan mencabut subsidi BBM dan duitnya dipakai buat biaya Bangun infrastruktur. infrastruktur, ya kan? Nah, kalau yang Pak Prabowo berarti bisa jadi mungkin akan mengambil langkah serupa nih, kayak nyabut subsidi terus dialihkan duitnya untuk Bukan cabut subsidi sih, subsidi dipangkas. Artinya Iya. dikurangi. Oke. Dikurangi. Nah, itu kan sebagai alternatif ya. Sebagai alternatif ini nanti akan dibahas di APBN perubahan. Kalau nanti memang disetujui Pak Prabowo untuk ada APBN perubahan. Itu sudah pernah ada yang menyampaikan bahwa subsidi kemungkinan akan bisa jadi Belum pernah ada. Cuma ini salah satu alternatif alternatif Alternatif, ya, yang ya. bisa Oke. jadi opsi. jadi opsi untuk menambah kekurangan dalam pembiayaan begitu. I see. Berarti kan sumber tambalan nih selain utang itu
otak-atik APBN-nya Baik adalah APBN-nya. dari sisi Dari subsidi tadi ya. Terus Ada lagi dari nggak Bang? penerimaan pajak dan bea cukai. Bisa Gitu. jadi ada yang di Bisa jadi kayak misalnya dari sisi cukai nggak hanya yang tadi kita bahas ada cukai minuman berpemanis, ditambah cukai minuman objeknya dalam ya. kemasan plastik, ya. Iya, iya. Gitu, objeknya ditambah. Terus Minuman- pajak juga bisa. Tadi pajak apa lagi? Pajak apa sih ada? Oh iya, ada Pajak pertambahan. tambahan-tambahannya. Misalnya pajak penghasilan Iya. kita, penghasilan buat orang yang dengan kan ada tuh mau ada gaji di atas dari PTKP. PTKP mungkin PTKP-nya dikurangin. Jadi bukan 4,5 juta lagi, misalnya hanya 3,5 juta. Jadi orangnya makin banyak. Makin banyak yang bakal dipotong. dipajakin. Gitu. Pajak. I see. Belum lagi kan ada lagi renovasi rumah ya, katanya mau dikenain PPh pajak pertambahan nilai juga. Tapi kan Pak Prabowo bilang akan menunda kenaikan PPN. Belum, PPH. itu belum ada statement. Belum fix. Belum statement, belum. Jadi masih wacana aja tuh, rencana, masih rumor. iya. Masih bahwa belum PPN. ada. Itu semua memang nanti akan dialihkan ke Pak Prabowo. Heeh. Makanya kalau kita ngelihat ini petanya, kenapa Ibu Sri Mulyani Ditunjuk masuk lagi. lagi? Karena semua kebijakan yang diolah di era Pak Jokowi oleh Ibu Sri Mulyani nanti keputusannya akan di era Pak Prabowo. Yang paham ini hanya Bu Sri Mulyani nih. Oh gitu. Bagaimana nanti mengutak-atik APBN 2025, porsi-porsi apa aja mesti ditambah atau belanja apa yang mesti dikurangin, begitu. Hanya Bu Sri Mulyani yang paham. Jadi belum tentu pajak PPN yang tadinya mau jadi 20 itu akan ditunda. Enggak, Masih belum 12. fix. 12 ya. Ya, Oh. belum. Itu nanti semua diputuskan. Tapi serba setelah kabinet salah resmi. dong buat Menteri Keuangan juga Pak Prabowo tentunya untuk menentukan itu bahwa ketika misalnya PPN ini mesti ada penyesuaian nih alias naik karena kita butuh lebih banyak penerimaan negara misalnya. Terus objek cukai juga diperbanyak karena kita butuh lebih banyak sumber penerimaan juga dan dengan berbagai macam alasan lainnya. Karena kita butuh banyak banget kebutuhan nih. Tapi di satu sisi kan ekonomi lagi slow down. Bagaimana deflasi terjadi 5 bulan terakhir. Kemudian juga ekonomi global tidak berdampak baik ke kita gitu. Iya. Kayak buah si malakama jatuhnya. Ya Bang. memang itu pilihan berat ya. Pilihan berat tapi memang harus diambil. Tinggal nanti dari sisi pemerintah khususnya Menteri Keuangan dengan dialog dengan Pak Prabowo dan menteri-menteri terkait ya mungkin ada solusinya ngasih insentif atau hanya masyarakat berpenghasilan tertentu saja yang akan terkena dampaknya. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah tuh tetap dijamin ada subsidinya gitu. Jadi misalnya orang berpenghasilan sekian tidak boleh minum Pertalite. Oh, Ah, iya bisa. bisa. kayak gitu. Jadi ya. kan, ya, jadi tetap untuk masyarakat dengan gaji sekian. Nah, tapi itu kan hanya rencana ya. Iya, Implementasi belum tentu bisa kan di lapangan. Iya, Nah, benar-benar. jadi nanti ya pinter-pinternya aja pemerintah Menteri ke depan kan Keuangan, Menteri ya. Keuangan yang sekarang aja nih. Yang Ibu Sri Mulyani nanti gimana ngutang-atiknya. Gitu. Selalu ada jalan sih memang. Tapi sekarang juga Pertalite kalau misalkan kita mau beli juga ini nggak sih? Dicek dulu. Dibatasin ya. Udah Ya, mulai pakai- pembatasannya. itu mulai uji coba. Ya Mulai kan? uji coba ya. Jadi Dan pakai mobilnya- My Pertamina. mobil yang mungkin high end mungkin udah nggak bisa. nggak bisa beli lagi. kan? Bisa lagi. Masih banyak lo temui mobil high end pakai Pertalite. Masih banget lagi. Coba kalau ketemu mobil itu ketok jendelanya. Enggak, tapi bener-bener Ada yang jalan, Sa. kayak Kayaknya, jalan-jalan iya, aja, banyak kayak jalan sering aja. banget ngisi bensin, tiba-tiba sebelah kita kayak tahu kan mobil yang semua orang pakai itu, Iya. yang gede, ya kan? Ada kok. Yang Iya duduknya kan? Captain Seat kan. Bener, iya, itu pakai Pertalite. Iya. Boleh nanti kalau misalnya ketemu lagi samperin ketok jendelanya terus bilang, "Pak, malu Pak sama mobilnya." Benar. Harusnya kayak gitu ya, tapi udah beberapa kali kok ngeliat gitu loh. Iya. Pakai. Memang pakai. Ada ini. Enggak, soalnya kalau misalkan kalau mobil gue kan emang dari awal Pertalite. Jadi takutnya error. Alasan nggak ada error. Dia bisa kok menyesuaikan. Tapi terus habis itu kalau misalkan di Bandung kita nggak boleh beli lebih dari 200.000. Oh ya. Kayak jadi gue pernah ya kayak banget. Banget lagi pergi ke Bandung terus banget, empty banget. Ha. terus habis itu mau beli nih, mau beli 250.000 biar full tank. Ya ampun, ketahuan LCGC mobilnya 250.000 full tank. Iya, kaum subsidi sih itu. Iya kan. Terus habis itu 250.000 Mbak gitu kan. Terus ya nggak bisa besok.
50.000 ya. Oh. Serius dia bilang gitu. Besok 50.000. Habis itu kan gue kayak, loh kenapa mbak? Iya soalnya kan sehari 200.000. Wah, itu bisa diberitain itu. Oh baru tahu. Oh, Emang iya. jadi kebijakannya Emang iya. kebijakannya emang iya. memang dibatasin sehari cuma bisa 200.000. Jadi per nggak helai. bisa lebih. Tapi itu benar kan maksudnya? Iya tuh benar. Oh, Nggak salah berarti. gitu. Oh, Soalnya kita nggak pakai pertalite jadi kayak nggak ngerti. nggak update ya kondisi di lapangan ya. Oh sampingnya nggak beli ya? Iya, nggak pakai ya? pertalite tapi pakai tabung 3 kilo ya. Lo juga? Gue enggak ya. Oh bagus. Gue enggak kebetulan. Enggak. Enggak boleh. Enggak di tempat gue emang nggak boleh pakai Oh, emang nggak boleh tabung pakai 3 kilo. yang Melon. 3 kilo tuh nggak boleh. Karena kan di atas takutnya meledak. Pokoknya gitu deh. Ih, kok gitu sih? Nggak boleh. Enggak tahu. Itu Tapi beneran nggak boleh. Iya. Enggak, tapi entah pokoknya di apartemen tidak disarankan untuk memakai Apartemen bukannya udah pakai gas ya? Gas alam. Pakai ada PGM, ada, ya. tapi kebetulan Jargas. mungkin apartemen ini lebih ke apartemen rakyat ya Mas ya. Jadi masih pakai tabung biasa. Iya, konservatif ya temanya ya. Konservatif, betul. Oke. Nah kalau misalnya dari apa yang saat ini kan sudah mulai kelihatan memang bahwa benar nih yang tadinya digadang-gadang bahwa kabinetnya Pak Prabowo akan penuh dengan banyak manusia gitu. Artinya akan lebih gemuk dan sekarang sudah terlihat dengan beberapa kejadian terakhir sudah direspon seperti apa sejauh ini oleh ekonom Bang, Ya, bahwa kalau- terawangan-terawangannya kayak apa kata Pak ekonom. Ekonomis pasti udah ngomong pasti akan nguras APBN. Oh. Nguras APBN. Mau nggak mau ya, nggak mau. pasti Mau nggak mau, APBN udah akan pasti tertekan. otomatis. Pakai nguras APBN ya, makanya harus nanti paling nggak Januari 2025 diputuskan perlu ada perubahan kan nih APBN-nya gitu. Kalau nggak sanggup, belum pembiayaan IKN. Bisa Oh, jadi iya. nanti uang buat IKN dipakai dulu. IKN-nya tertunda. IKN jadi rakyat nanti dapat separuhnya itu gimana? Iya, Kan sambil masih- nunggu investasinya Elon Musk investasi masuk ya. investasi masuk. Kayak begitu. Kan alternatifnya harus ada nih untuk pembiayaan. Risikonya sih. memang begitu kalau sudah mengakomodir koalisi, mau nggak mau semua harus masuk. Iya. Benar, Padahal di benar. satu sisi Pak Prabowo tuh bilang kan kalau orientasinya membuat kabinet sebanyak ini yang katanya adalah zakon kabinet supaya target-target yang ditetapkan ini bisa tercapai dengan Iya, cepat gitu iya, ya. Benar. Tapi ya kan kita bensinnya kurang. Iya. Betul, Duit betul. nente sama kayak Pak Prabowo kemarin kampanye beberapa kampanye lagi debat beberapa waktu Iya. lalu. Duitnya dari mana gitu. Gimana? Iya makanya. Eh, Dari buat Kontaknya buat Bu Sri Mulyani ya. Kita kasih semangat dari sinilah. Iya, betul. Kalau mau yel-yel bisa kita. Bisa. Yel-yel penyemangat. Tadi Bang Hans mau ngomong apa? makan siang gratis juga kan. Iya, banyak. 71 MCU triliun. gratis. Iya, MCU gratis, MCU. Oh iya benar. Itu juga perlu pembiayaan besar. Banyak. Oh iya, bisa jadi sih IKN jadi Jadi konsekuensi salah paling satu dekat konsekuensi ya. paling dekat Iya. yang akhirnya ya daripada naik-naikin, nambahin beban rakyat, udah kita potong aja. Karena Bisa memang jadi. urgensinya Urgen. belum. Ya, Ya memang harus dimulai dari sekarang. Sekarang. Tapi kayak kan kalau bisa Pak ditunda nggak Jokowi apa-apa deh. bilang juga paling 10 tahun lagi lah baru full jadi kota penuh Iya. gitu kan. Masih bisa di hold bentar yuk Iya, gitu kan. gitu. Mas soal Kementerian Penerimaan Negara yang sebenarnya nggak setuju itu kenapa sih Mas? Pertimbangan. Jadi memang waktu pertemuan informasinya jadi waktu pertemuan yang di kantor Menhan kalau nggak salah ya. Jadi antara Bu Sri Mulyani, Prabowo dengan wakil menteri si Thomas Juwandono. Jadi memang dialog yang tadinya mau dialog itu nggak pernah terjadi sih tentang penerimaan negara ini. Dan Bu Sri Mulyani keluar dari Kertanegara kemarin waktu dipanggil tanggal 14 itu malam, dia bilang Kementerian Keuangan ya satu, nggak ada pemisahan. Jadi menganulir wacana yang selama ini beredar ya. Dan kalau menurut TKN dari salah satu anggota TKN, memang kabarnya Bu Sri nggak srek Dengan pemisahan itu. Begitu kabarnya begitu. Bu Sri nggak srek ya, karena selama ini memang dia masih bisa mengendalikan kok masalah penerimaan ini, dan justru dari penerimaan inilah yang jadi nanti sumber pembiayaan utama tuh pajak bea cukai
buat roda pemerintahan berjalan. Makanya dia kemungkinan si Bu Sri Mulyani memandang bahwa saya masih bisa mengendalikan ini. Jadi tanpa dipisah pun kita masih harusnya bisa capai target gitu ya, seperti apa yang diharapkan tanpa harus memisah. Dan selama ini juga kan yang menjadi orang melihat Kementerian Keuangan itu tuh dari penerimaan pajak dan bea cukai. Orang melihat Kementerian Keuangan itu capable, terus punya track record yang baik, kinerjanya baik ya dari penerimaan pajak dan bea cukai. Itu yang selalu ditampilkan oleh Bu Sri Mulyani selama ini, bahwa selalu mencapai target atau lebih dari target. Nah, begitu. Jadi kalau itu dipisah, terus apa yang mau dibawa dari Kementerian Keuangan? Betul. Gitu kan? Seperti itu. Oke. That's why mungkin akhirnya Pak Prabowo mempercayakan kembali ke Bu Sri Mulyani ya, bahwa ya kalau memang ini Ibu rasa tidak perlu dipisah tapi bisa dicapai targetnya, ya udah Ibu saya tunjuk lagi deh gitu. Terus Bu Sri Mulyani dengan gagahnya bilang, iya demi Kementerian Keuangan yang tidak terpisah aku akan kembali. Keren. Pimpin institusi ini. Itu di bayangan kita ya. Di bayangan kita. Ini cuma theater of mind kita sebenarnya ya kan. Tapi beneran kita when we say good luck Bu Sri Mulyani itu beneran karena memang tugas Menteri Keuangan khususnya untuk kabinet yang sekarang juga cukup berat ya. Berat. Di tengah tantangan ekonomi yang gak habis-habis, terus kita juga sumber penerimaannya juga targetnya tinggi, banyak proyek yang harus difasilitasi, banyak kepentingan yang harus difasilitasi. Jadi kayak good luck Ibu Sri Mulyani, cayo. Sarang yuk.